Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 2 SD Mumtaz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bertemu lagi dengan Bu Ayunda kali ini dalam pembelajaran Tarikh Islam. Ada yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Iya, kali ini kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Yusuf dan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Penyelamatan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Yusuf selamat. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ada segerombolan kafilah atau pedagang yang akan mengambil air di sumur tersebut. Ketika menimba air dan mengangkatnya, para kafilah merasa kaget karena ketika timba sampai di atas, terdapatlah anak laki-laki yang sangat tampan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir dan dijual kepada seorang pemimpin Mesir yang bernama Kitfirul Aziz. Kitfirul Aziz ini adalah seorang raja Mesir. Beliau mempunyai istri yang bernama Zulaiha. Kitfirul Aziz dan Zulaiha tertarik dan berniat merawat juga menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai anak angkatnya. Waktu tidak terasa, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi remaja dewasa yang sangat tampan dan gagah. Karena dulu ketika kecil, beliau dididik oleh ayahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ini pun terbawa hingga Nabi Yusuf dewasa. Pada suatu hari, Nabi Yusuf pun mendapat cobaan yang sangat berat, yaitu Nabi Yusuf dipenjara oleh ayah angkatnya, yaitu Kitfirul Aziz, karena sebuah fitnah yang tidak pernah dilakukannya. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam menghabiskan waktunya di penjara dengan selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa dari Nabi Yusuf yaitu, "Ya Allah, sesungguhnya aku lebih suka di penjara daripada aku bebas di luar, yang akan menjerumuskan aku kepada kemaksiatan. Lindungilah aku, wahai Tuhanku, agar aku tidak termasuk orang yang bodoh dan sesat." Lama masa di penjaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara selama 7 tahun dan beliau bebas ketika usia 30 tahun. Mukjizat dari Nabi Yusuf alaihissalam yaitu beliau bisa menakwilkan atau mengartikan sebuah mimpi. Pada suatu hari ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, beliau diperintahkan untuk mentakwilkan mimpi dari Raja Mesir yaitu Kitfirul Aziz, yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi betina yang sangat gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus dan melihat 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf pun menakwilkan mimpi dari ayah angkatnya tersebut, yang mana mimpi tersebut mempunyai arti yaitu
Negeri Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Bermacam-macam tanaman akan tumbuh subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Dan dalam masa 7 tahun. Namun, dalam masa 7 tahun pula, semua ladang akan kering dan rusak dimakan oleh hama. Dan persediaan makan akan kering menyusut dan habis dimakan. Di negeri Palestina, yaitu tempat kelahiran Nabi Yusuf dan tempat tinggal dari Nabi Yakub, yaitu ayah kandung dari Nabi Yusuf. Di Palestina, tempat kelahiran Nabi Yusuf merasakan dampak kemarau yang panjang juga. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam kehabisan makanan sehingga beliau memerintahkan putra-putranya untuk membeli bahan makanan di Mesir. Tanpa sepengetahuan oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun mengenali saudara-saudaranya tersebut. Nabi Yusuf pun sangat senang dan Nabi Yusuf mengembalikan dan menyisipkan uang mereka ke dalam karung makanan mereka. Apa yang mereka alami ketika belanja di Mesir disampaikanlah kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Pada tahun berikutnya, mereka pun kembali untuk belanja bahan makanan ke Mesir dengan mengajak Bunyamin. Nabi Yusuf pun sangat senang ketika melihat saudara-saudaranya kembali belanja ke negeri Mesir. Yang mana saudara-saudaranya pun mengajak adiknya yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf pun mencari akal supaya adiknya yaitu Bunyamin tidak kembali lagi ke Palestina. Akhirnya, diam-diam Nabi Yusuf memasukkan timbangan ke dalam karung gandum Bunyamin. Akhirnya Bunyamin pun ditahan karena dituduh mencuri timbangan. Saudara-saudaranya pun kembali tanpa Bunyamin. Mereka bercerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub pun sangat sedih, namun beliau tetap bersabar dan berdoa agar suatu saat dapat bertemu lagi dengan anak-anaknya, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Tahun berikutnya, bagaimana ya kelanjutan cerita selanjutnya? Ditunggu ya kelanjutan cerita selanjutnya. Bu Ayunda akan melanjutkan ceritanya pada pembelajaran minggu selanjutnya. Tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ingat ya, akan selalu protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa diklik subscribe dan klik lonceng. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.